Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pejalan. Musyahadah af'al atau penyaksian af'al Allah. Tunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala perbuatan. Tidak ada yang berbuat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah oleh engkau, wahai salik, bahwa segala perbuatan apapun yang terjadi dan berlaku di dalam alam ini pada hakikatnya adalah af'al Allah atau perbuatan Allah Ta'ala. Sama saja perbuatan itu baik maupun jahat adalah perbuatan Allah. Perbuatan baik yaitu perbuatan yang pada rupanya dan pada hakikatnya baik, seperti iman dan takwa. Perbuatan jahat yaitu perbuatan yang pada rupanya tapi tidak pada hakikatnya. Rupanya jahat tapi pada hakikatnya tidak jahat, seperti kafir dan maksiat. Kafir dan maksiat pada hakikatnya baik karena timbul dari yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiap-tiap yang timbul dari Allah itu hakikatnya baik. Ingatlah bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini pasti ada manfaatnya. Karena Allah tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nyamuk. Dan nyamuk diciptakan hanya untuk berbuat jahat, yaitu menghisap darah. Tapi walaupun hanya menghisap darah, nyamuk tetap mempunyai manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan itu selain orang-orang fasik. Musyahadah penyaksian tauhid af'al. Engkau pandang, saksikan dan diyakinkan di dalam hati bahwa segala perbuatan yang menurut kita baik dan jahat atau jelek, semua itu timbul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenalilah dan saksikanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang menjadi pelaku di balik segala perbuatan yang terjadi di alam semesta ini. Tubuh kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, dan lain sebagainya. Mata yang kita kedipkan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba rasakan kalau engkau memang bisa berbuat untuk mengedipkan mata, aturlah oleh kita
berapa kedipan dalam 1 menit. 1 menit jangan melebihi 10 kedipan. Atur oleh kita. Apakah kita mampu untuk mengatur salah satu perbuatan dalam kedipan mata? Kita tidak akan mampu untuk mengatur kedipan mata tersebut. Itu jelas bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedipan mata nyata dan jelas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Al-Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan semua pekerja dan pekerjaannya. Ini suatu isyarat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak pernah mendoakan kehancuran kaum Quraisy yang telah menyakiti dirinya. Hal ini karena beliau musyahadah atau menyaksikan bahwa perbuatan itu timbul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Apabila kita senantiasa musyahadah atau menyaksikan yang seperti demikian ini dengan penuh keyakinan, sekali lagi, apabila kita selalu menyaksikan bahwa perbuatan yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah, diyakini dengan penuh keyakinan, niscaya kita akan terlepas dari bahaya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak kita rasakan, padahal kita dalam keadaan syirik, tetapi kita tidak bisa merasakan syirik tersebut. Maka kita sudah dalam makom menunggalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap perbuatan, sehingga ada di dalam rasa diri kita bukan lagi keyakinan yang timbul dari i'tiqad, tapi sudah merasakan af'al Allah, yaitu fana, lenyap segala perbuatan yang ada di dalam diri kita dan perbuatan makhluk semuanya lenyap dalam pandangan dan rasa kita. Karena nyatanya perbuatan Allah yang maha nyata terlihat jelas di dalam kefanaan atau lenyapnya rasa perbuatan diri kita. Jadi kita saksikan dengan jelas bahwa segala wujud majazi ini hilang, sirna dan lenyap, tiada arti di bawah cahaya wujud Allah yang sebenarnya. Seperti tiada arti cahaya lilin yang dinyalakan di bawah cahaya matahari. Dari berbagai uraian ini, maka kita ketahui bahwa
sama saja perbuatan itu baik ataupun jahat, pada hakikatnya dari Allah Ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini didasarkan atas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika minka, yang artinya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari Engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Maka kalau sekiranya kejahatan itu bukan dijadikan oleh Allah, maka tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa demikian. Jadi jelaslah bahwa perbuatan baik dan jahat pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian arif billah membuat perumpamaan untuk memahami hal ini, yaitu seperti wayang dimainkan oleh dalang dengan berbagai macam gerak. Jadi wayang itu tidak mempunyai perbuatan sendiri, dan berbagai macam gerak wayang itu adalah kenyataan dari dalang itu sendiri. Maka seperti itulah antara hamba dengan Tuhannya. Walaupun segala perbuatan, gerak, dan kejadian pada hakikatnya adalah dari Allah jua, maka janganlah engkau melanggar syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tetap teguhlah dalam takwa mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi janganlah sekali-kali menafsirkan bahwa gugur taklif sara tidak ada kewajiban hukum syariat. Apabila engkau beriktikad, berkeyakinan demikian, jadilah engkau kafir zindik. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, istiqomahlah dalam melaksanakan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tetaplah engkau musyahadah dengan mata hatimu secara terus-menerus, berkekekalan, berkelanjutan, mendawamkan bahwa segala kebaikan dan keburukan adalah dari Allah, sehingga lepaslah engkau dari syirik khafi, syirik yang halus, tidak kelihatan, tidak terasa. Apabila engkau memandang dirimu masih merasa ada sesuatu perbuatan, maka itulah syirik khafi, walaupun engkau tidak berbuat syirik jali atau syirik yang nyata. Sayyid Umar bin Al-Farid rahimahullah berkata, andai kata terlintas di dalam pikiranku suatu kehendak yang lain darimu karena lalai atau lupa, maka aku sebut diriku ini dengan murtad. Dan Syekh Abbas Al-Mursi rahimahullah berkata, andai kata aku terhijab atau lupa dari Allah meskipun sekejap mata, maka tidaklah lagi aku termasuk manusia. Jadi engkau disebut musyrik
apabila engkau tidak mengikuti jalan mukmin yang sebenarnya. Dan jalan mukmin itu adalah memandang bahwa tiada yang berbuat, yang hidup, dan yang maujud dalam wujud ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka apabila engkau mengikuti jalan mukmin yang sebenarnya, barulah engkau disebut mukmin yang benar. Dan lepaslah engkau dari syirik khafi, serta keluarlah engkau dari yang disebut Allah dengan musyrik. Dan jadilah engkau ahli tauhid yang benar, yang disegerakan surga di dalam dunia. Jadi surga sudah diberikan kepada orang yang bertauhid, diberikan di dunia, serta patutlah engkau dimuliakan oleh Allah di akhirat. Syekh Al-Alimul Alamah Al-Bahrul Ghorik Marlan Abdullah Ibnu Hijaj Asyarqawi Al-Misri rahimahullah berkata, barang siapa yang telah memasuki surga ma'rifatullah di dunia ini, niscaya tiada berhasrat lagi kepada surga akhirat yang berupa bidadari, istana, dan segala sesuatu yang ada di sana. Hasratnya hanya ingin sedekat-dekatnya pada hadirah Allah dan ru'yatullah, melihat Allah. Maka nikmat yang paling tinggi di akhirat adalah ru'yatullah. Sebagaimana firman Allah, wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jauh sekali perbedaannya antara nikmat ru'yatullah melihat Allah dibandingkan nikmat seperti bidadari, istana, dan segala sesuatu yang ada di sana. Begitu pula tentang musyahadah, menyaksikan Allah di dunia ini dalam arti ma'rifatullah yang telah terbuka pada hati orang-orang arif billah. Itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan ru'yatullah di akhirat kelak. Walaupun demikian, niscaya mereka akan mendapatkannya karena mereka telah menyaksikan Allah di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa buta di dunia ini, maka di akhirat lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Maka dari itu, para arif billah telah mendapat jaminan dari Allah karena mereka tidak buta terhadapnya di dunia ini. Segala akwan atau keadaan, kejadian ini adalah dinding yang mendindingi kita dari Allah Al-Haq. Padahal hanya Allah Al-Haq Ta'ala inilah yang berbuat di balik hijab semua akwan ini. Seperti bayang-bayang kayu di dalam air sungai yang seakan-akan merintangi jalannya perahu. Adapun perahu yang tidak mau melewatinya karena menyangka itu kayu yang sebenarnya, maka ia telah terhijab, terhalang. Jadi barang siapa terbuka hijab atau penghalang, niscaya dilihatnya bahwa yang berbuat pada segala perbuatan itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Dan barang siapa tidak terbuka hijab, maka ia
tertutup oleh makhluk ini, sehingga ia tidak mampu memandang fa'il atau yang berbuat yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada hakikatnya Allah yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, tetap saja kita sebagai hamba yang ditanya tentang apa yang telah dikerjakan. Jadi bukan Tuhan atau Allah yang ditanya. Wahai para salik, karena manusia selalu mempunyai rasa ingin tahu dan ingin bertanya bahwa kenapa Allah menciptakan orang yang berbuat jahat dan berbuat kerusakan serta menumpahkan darah di muka bumi ini. Maka ketahuilah, para malaikat pun pernah juga bertanya kepada Allah tentang hal ini. Dan Allah menjawab bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wahai para pejalan, kita tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Tapi yang pasti, Allah tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia tanpa manfaatnya. Tidaklah engkau menjadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Jadi seandainya jika tidak ada orang yang berbuat dosa dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni siapa? Makhluk Allah di dunia ini merupakan perwujudan kasih sayangnya dan bukan kemarahannya. Karena dunia tidak dilumuri dosa sebelumnya. Di dalam nerakanya, kenikmatan juga akan dirasakan oleh makhluknya. Syekh Akbar Ibnu Arabi menerangkan bahwa kata ajab atau siksa berasal dari kata adab, artinya lezat. Artinya bahwa dari siksa akan lahir kenikmatan. Ikan memang harus di air, sedangkan salamander harus berada dalam api. Keduanya tidak mungkin bertukar tempat. Mereka bagaikan penderita penyakit kudis yang dikupas bagian terluar lukanya. Di dalamnya masih akan ditemukan kenikmatan. Dan mereka bagaikan seorang sakit yang memang harus minum obat pahit untuk menghilangkan rasa sakit. Renungkanlah, karena masalah ini indah sekali, berkaitan dengan tauhid af'al atau menunggalkan perbuatan Allah. Arif Billah Maulana Kutubul Syekh Muhyiddin Al-Akbar Ibnu Arabi rahimahullah menjelaskan tentang firman Allah. Allah setiap saat dalam kesibukan. Hal ini berarti bahwa setiap saat alam semesta dan diri kita ini selalu mengalami perubahan.
Karena Allah setiap saat terus-menerus sibuk dalam menciptakan sampai saat ini. Akan tetapi kebanyakan manusia ragu terhadap ciptaan baru. Pada saat kita terhijab, belum mengetahui bahwa segala perbuatan itu dari Allah, kita menyangka bahwa setiap perbuatan itu dari kita dan untuk kita sendiri. Maka itu berarti bahwa Allah memberi suatu cobaan dengan menyandarkan perbuatan itu kepada kita, sehingga kita menyangka bahwa kita yang berbuat. Dan apabila kita telah masuk ke hadirah ihsan, ke hadrat ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah, dan terbuka dinding hijab pekat antara kita dengan Allah. Niscaya kita lihat bahwa segala perbuatan itu sebenarnya timbul bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dan kita sebenarnya tidak melakukan suatu perbuatan apapun. Kemudian apabila kita sampai kepada musyahadah af'al ini, maka takwalah kita dengan tetap istiqomah dalam pegangan atau pendirian syariat, yaitu adab kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah. Maka untuk itu kita harus mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 78. Apa saja yang menimpa engkau dari yang baik adalah dari Allah, dan apa saja yang menimpa engkau dari kejelekan, maka hal itu dari dirimu sendiri. Ketika memberikan pelajaran, Arif Billah Al-Alamah Maulana Syekh Yusuf Abu Jarrah Al-Misri Qadasallahu sirrah berkata, tidak seharusnya mengatakan bahwa kejahatan itu dari Allah Ta'ala, kecuali pada saat belajar mengajar dalam jurusan ilmu ini. Hal ini adalah untuk mengajari atau mendidik kita tentang adab akhlak kepada Allah Ta'ala. Karena tidak seharusnya kita berkata dalam arti untuk menghina Allah Ta'ala, seperti perkataan Allah yang menjadikan anjing dan babi, serta Allah yang menjadikan setan dan maksiat, meskipun sebenarnya diakui bahwa anjing, babi, setan, dan maksiat itu dijadikan Allah. Dan juga perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu pun tanpa ada manfaatnya. Jadi tetaplah musyahadah pada makom tauhidul af'al atau menunggalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala perbuatan yang timbul dari diri atau dari luar diri kita. Niscaya akan sampai pada keridhoannya. Memang diakui bahwa makom musyahadah af'al ini bagi orang-orang yang arif billah adalah tingkatan musyahadah yang terbawah dari 4 tingkatan makom musyahadah. Jangan putus di tengah jalan. Apabila sudah terbiasa dengan musyahadah af'al ini, maka teruskanlah dengan musyahadah asma dan musyahadah sifat, dan jangan pernah merasa lelah untuk mensucikan cipta, rasa, dan karsa. Insya Allah Ta'ala akan sampailah pada satu titik di mana musyahadah dat atau penyaksian kepada zat Allah, makom tertinggi,
bagi kalangan makrifat billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.